Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10-6. Yang beranggotakan saya sendiri Dinda Anissa Tripolan dari nomor prestasi 8. Saya Jessica Bunga dengan nomor prestasi 17. Saya Muhammad Zahri Hamam dengan nomor prestasi 25. Saya Syarwa Syifa Habibi dengan nomor prestasi 40. Saya Kenisa Atayagana dengan nomor prestasi 22. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan teman-teman kepada Kerajaan Sriwijaya. Oke, kita mulai dari Kerajaan Sriwijaya. Pengertiannya, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan bahari historis yang berlangsung pada abad ke-7 sampai abad ke-11. Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan juga Vijaya berarti kemenangan ataupun kejayaan. Dengan ini, Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarahnya. Jadi, ada dua sumber utama yang menjelaskan asal-usul dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit, yang dimana menyatakan bahwa ada seorang yang berasal dari Minangkabau yang melakukan perjalanan dan akhirnya dia berhasil menaklukkan daerah Sumatera Selatan bersama 20.000 pasukannya dan mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada juga sumber catatan sejarah dari seorang pendeta dari Tiongkok yang bernama Ising yang menyatakan bahwa sekitar pada abad ke-7 Masehi ada sebuah kerajaan besar yang bersifat maritim yang ada di Kepulauan Nusantara, lebih tepatnya di daerah Sumatera Selatan yang bercorak agama Buddha. Kemudian untuk wilayah dari Kerajaan Sriwijaya sendiri, meskipun awalnya berpusat di daerah Palembang atau daerah Sumatera Selatan, namun para rajanya dan para pemimpinnya berhasil memperluas Kerajaan Sriwijaya ini sampai kepada Thailand Selatan, Kamboja, Malaysia, Singapura, Bangka Belitung, kemudian kepada Jawa Barat dan Kalimantan, dan semua ini dipimpin oleh dan dimulai oleh seseorang yang bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa. Dapuntahyang Sri Jayanasa ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Sriwijaya yang membawa 20.000 pasukannya untuk menaklukkan daerah-daerah luar, dan juga mereka berasal dari Minangkabau, dan mereka melakukan perjalanan suci, dan juga mereka itu melakukan ekspedisi dan akhirnya berhasil mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Oke, selanjutnya ada bukti-bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Bukti-bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya ini dapat dilihat melalui prasasti yang berbentuk tulisan yang ada di beberapa situs di Kota Palembang. Yang pertama, seperti yang Gede sebutkan tadi, ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini berada di Kampung Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang di Kota Palembang. Prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan tentang perjalanan beberapa orang yang melakukan ekspedisi untuk meraih kemenangan dan membuat sebuah kota di daerah tersebut yang diberi nama Sriwijaya. Kemudian yang kedua ada Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ini menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala pada tanggal 23 Maret tahun 684 Masehi didirikan sebuah taman yang bernama Sri Setra yang dapat ditanami tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk kemakmuran makhluk hidup. Dan ini tuh dibawa ke pemimpinan Sri Baginda Sri Jayasana, dan Prasasti Talangtuo ini ada di desa Gandus di sebelah barat Palembang. Kemudian yang ketiga ada Prasasti Talagatua. Prasasti Talagatua ini berisi akan sumpah kutukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan dan kepada siapa saja yang tidak patuh akan perintah raja. Prasasti Talagatua ini berada di sekitar kolam Telaga Biru yang tidak jauh dari Sabuk Kingking Palembang. Kemudian ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan di Bangka Belitung yang berisi akan seruan kepada dewata yang melindungi Sriwijaya. Kemudian diikuti dengan ancaman-ancaman kepada para pemberontak, para pendengar, pembicara yang ikut bersekongkol, dan kepada siapa saja yang mengenal para pemberontak. Kemudian ada Prasasti Leiden. Prasasti Leiden ini adalah sebuah lempengan tembaga yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil yang berisi mengenai hubungan antara dinasti Kola dari kerajaan Kola dari India Selatan dengan dinasti Sailendra yang ada di Sriwijaya. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahri. Nah, selanjutnya yang keenam ada Prasasti Ujung Langit. Isi dari prasasti ini sebagai penetapan sebidang tanah di ujung langit sebagai sima atau daerah tanpa pajak. Sima ini bertujuan untuk pemeliharaan bangunan suci di ujung langit.
ketujuh adalah Prasasti Paras Paseman. Isi dari Prasasti Paras Paseman ini sebagai memperingati ditaklukkannya Lampung Selatan oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, selain itu ada kutukan yang dimana siapa saja dari bumi Jawa dan Lampung yang berbuat jahat dan tidak tunduk kepada Sriwijaya. Yang kedelapan ada Prasasti Landa. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Dewa Paladewa dari Banggala dan ditulis dalam bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini permintaan dari Raja Balaputra Dewa dari Suwarna Dwipa atau Sriwijaya kepada Raja Dewa Paladewa untuk membangun vihara di Nalanda. Yang ke-9 ada Prasasti Ligot. Prasasti ini, salah satu prasasti peninggalan Sriwijaya ini ditemukan di Thailand oleh Nakhot Sitamara. Prasasti ini isinya tentang menceritakan kisah Raja Sriwijaya yang membuat Tisamaya Saitya untuk Kajara. Yang ke-10 adalah Prasasti Karangberahi. Salah satu peninggalan prasasti Sriwijaya ini berisikan tentang siapa saja yang tidak tunduk kepada Sriwijaya ataupun mengancam Sriwijaya itu akan dihukum oleh rajanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya. Jadi, di Kerajaan Sriwijaya ini memiliki sistem birokrasi di mana Kerajaan Sriwijaya ini sistem pemerintahannya adalah kedatuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang dimana ini terdiri dari beberapa wilayah yang letak-letaknya itu dipisahkan oleh laut-laut dan juga jadi seperti pulau-pulau, seperti keadaan Indonesia saat ini. Jadi kenapa digunakan sistem kedatuan ini atau sistem yang dimana setiap wilayahnya itu memiliki datu atau tetua yang dianggap sebagai primus inter pares. Jadi, datu ini akan bertugas untuk mengontrol suatu wilayah. Dan kenapa bisa Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem kedatuan adalah dikarenakan untuk mempermudah Kerajaan Sriwijaya mengontrol setiap wilayah-wilayahnya sehingga lebih mudah untuk mengkoordinasikannya. Seperti pemerintahan Indonesia saat ini, yang dimana Indonesia adalah negara kepulauan dan setiap wilayahnya dipimpin oleh gubernur-gubernur. Dari sini kita tahu bahwa dari sejarah kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu kepada masa depan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa jabatan yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Di Kerajaan Sriwijaya sendiri dipimpin oleh seorang maharaja yang merupakan pemimpin dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada Yuwa Raja yang merupakan putra mahkota. Kemudian ada Pratiyuwa Raja yang merupakan putra mahkota kedua. Kemudian ada Raja Kumara yang merupakan putra mahkota ketiga. Ada Raja Putra yang merupakan pangeran-pangeran atau sanak saudara dari raja. Kemudian ada juga jabatan-jabatan lainnya seperti Nayaka atau Bendahara, Pratyaya atau Juru Tulis, kemudian ada juga Puhur atau Mandor, ada juga Senapati atau pemimpin pasukan, kemudian ada juga Nandayana atau kepercayaan raja, kemudian ada Ahli Pratyaya yang merupakan pejabat istana ataupun hakim, seperti itu. Kemudian Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang memiliki banyak raja dikarenakan Kerajaan Sriwijaya ini bertahan dengan cukup lama, yaitu selama beberapa ratus tahun Kerajaan Sriwijaya dapat terus mempertahankan berdirinya kerajaannya sehingga ia memiliki banyak raja. Bahkan beberapa sumber mengatakan Kerajaan Sriwijaya itu memiliki raja sekitar 20 lebih dari 20 raja pernah memerintah di Kerajaan Sriwijaya tersebut. Namun saya akan membahas dua raja yang terkenal di Sriwijaya. Yang pertama adalah raja terbaik, yang kedua adalah raja yang terburuk. Untuk raja yang terbaik sendiri yaitu adalah Raja Balaputra Dewa. Kenapa beliau dikatakan sebagai raja terbaik? Karena pada masa pemerintahannya Kerajaan Sriwijaya ini sampai kepada puncak kejayaannya di mana perekonomian sangat maju dan juga perkembangan agama Buddha itu sangat pesat. Kenapa? Karena pada masa pemerintahannya ini ia mendirikan sebuah armada laut yang sangat-sangat kuat sehingga banyak pedagang asing yang ingin singgah ke jalur perdagangan milik Kerajaan Sriwijaya dan secara tidak langsung akan menambah pendapatan Kerajaan Sriwijaya dari upeti dan pajak yang diberikan oleh pedagang asing tersebut. Selain itu terjadi juga jual beli transaksi antara pedagang asing tersebut dengan para rakyat dari Kerajaan Sriwijaya sehingga juga
ikut turut serta dalam membangun perekonomian dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Kemudian untuk perkembangan agama Buddha juga sangat pesat pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, dikarenakan pada masa ini Raja Balaputradewa sangat mendukung rakyatnya untuk mempelajari agama Buddha, bahkan mengirim rakyatnya untuk belajar agama Buddha ke negeri India. Seperti yang sudah disampaikan di Prasasti Nalanda tadi, bahkan Raja Balaputradewa ini dia meminta kepada Raja di Nalanda untuk membangun wihara-wihara, sehingga pembelajaran agama Buddha sangat didukung dan juga banyak wihara-wihara yang dibangun seperti itu. Kemudian untuk raja terburuknya, sebenarnya secara gamblang tidak pernah ada disebutkan raja terburuk dari kerajaan Sriwijaya. Namun ada seorang raja yang menjadi salah satu faktor kemunduran atau mengemahnya kerajaan Sriwijaya, yaitu Sri Sangrama Wijaya Tungguwarman, yang dimana beliau ini memiliki konflik. Pada masa beliau ini, kerajaan Sriwijaya memiliki konflik dengan kerajaan Chola dari India, lebih tepatnya India Selatan. Jadi pada saat mereka memiliki konflik dan berperang, raja ini diculik oleh kerajaan Chola, namun pada akhirnya dikembalikan lagi kepada kerajaan Sriwijaya. Nah, padahal sebelumnya kerajaan Chola dan kerajaan Sriwijaya ini memiliki hubungan yang dekat, namun bisa renggang dikarenakan dua faktor. Yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya menetapkan pajak dan upeti yang sangat tinggi dalam jalur perdagangannya, dan yang kedua, kerajaan Sriwijaya mendukung kerajaan yang dilawan oleh kerajaan Chola, sehingga menyebabkan hubungan kedua kerajaan ini merenggang seperti itu. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang kehidupan perekonomian Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri sekitar abad ke-7 sampai abad ke-14 di Sumatera memiliki perekonomian yang cukup kuat. Mereka terlibat dalam perdagangan maritim dengan wilayah Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Selain itu, keberhasilan pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Palembang yang menjadi pusat perdagangan utama. Sriwijaya juga terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan logam berharga lainnya. Para pedagang asing yang singgah dapat menukarkan aneka porselen, tembikar, katun, dan sutra dengan barang dagangan masyarakat Sriwijaya yang mayoritas hidupnya juga di sektor perdagangan. Barang dagangan Sriwijaya yang termasuk komoditas berharga seperti emas, gading gajah, penyu, kayu cendana, kayu gaharu, kapulaga, kapur barus, lada, dan damar. Dalam perkembangannya, Sriwijaya juga menguasai jalur perdagangan maritim di Selat Malaka. Sriwijaya juga mempunyai hegemoni dan memiliki andil besar dalam perdagangan dalam perniagaan internasional. Sriwijaya juga rela memberi upeti pada Cina. Hal tersebut dilakukan agar Cina tidak menjalin perjanjian perdagangan dengan negara-negara saingannya. Sriwijaya menjalin hubungan perdagangan dengan negara Burma, India, Filipina, Persia, dan Arab. Dengan begitu, monopoli perdagangan maritim di wilayah Asia Tenggara tetap bisa dikuasainya. Sriwijaya juga memungut biaya cukai dari kapal-kapal dagang asing yang singgah di wilayah kedaulatannya. Sriwijaya juga menaruh beberapa pasukan angkatan lautnya di beberapa pangkalan utama wilayah kedaulatannya. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghindari terjadinya pelanggaran perdagangan di wilayah kekuasaannya. Aktivitas perdagangan di wilayah maritim tersebutlah yang memberikan mereka perekonomian yang cukup signifikan pada masa kejayaannya. Selanjutnya adalah kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya ini membawa pengaruh terhadap sejarah yang ada di Asia Tenggara. Oleh karena itu, menarik untuk kita bahas. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya seringkali berbaur dengan para pedagang dari luar, dan pada saat itu juga banyak sekali kapal-kapal yang singgah ke pelabuhan Sriwijaya. Untuk berkomunikasinya sendiri, masyarakat Sriwijaya seringkali berkomunikasi dengan bahasa budaya asing. Nah, dan pada saat itu juga budaya asing seperti India juga terus berkembang di negara ini. Memiliki contoh seperti penggunaan nama asli dari India dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya Buddhisme juga turut berkembang di negara ini yang memiliki dua aliran, yaitu Hinayana dan Mahayana. Kerajaan ini sebagai pusat studi para agama Buddha terkenal dan menarik para berziarah dan cendekiawan dari berbagai Asia Tenggara.
Penguasaan wilayah Kepulauan Melayu pada abad 7 sampai 9 membawa pengaruh terhadap bahasa Melayu dan kerjasama antara pedagang di Timur Tengah untuk memperkenalkan agama Islam. Raja Sri Indrawangan pada tahun 718 ia masuk Islam karena dia berinteraksi langsung dengan pedagang yang dari Arab. Nah, orang-orang Cina di sana tuh bersaksi bahwa banyak sekali pendeta-pendeta yang dari luar negara berkunjung ke Sriwijaya untuk belajar dan berburu bahasa Sanskerta dan kitab suci agama Buddha. Oleh karena itulah kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya menarik perhatian. Walaupun begitu, masyarakat Kerajaan Sriwijaya tetap hidup rukun dan damai di bawah kekuasaan Sriwijaya. Oke, selanjutnya ada kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya ini dipengaruhi oleh letak Kerajaan Sriwijaya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepi laut. Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Tapi di samping itu, Kerajaan Sriwijaya ini meninggalkan banyak sekali prasasti dengan bahasa Melayu kuno. Dan itulah yang menjadi salah satu petunjuk bahwa Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang telah melestarikan budaya lokal. Oke, untuk peninggalan budaya Kerajaan Sriwijaya, kami akan menjelaskan mengenai 5 candi dan 1 kitab. Candi yang pertama yaitu ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini adalah candi Buddha yang terletak di Riau dan memiliki beberapa candi seperti Candi Sulung, Candi Bungsu, Maghilai Stupa, dan Palangka. Namun sangat disayangkan sampai saat ini para purbakala masih belum menemukan kapan pastinya Candi Muara Takus ini didirikan. Akan tetapi Candi Muara Takus ini dianggap sudah ada sejak zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, beberapa sejarawan menganggap kalau candi ini sudah ada sejak candi ini adalah salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua ada Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah situs candi agama Hindu dan agama Buddha yang luas di Indonesia yang kemungkinan adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kemudian ada Candi Biaro Bahal. Candi Biaro Bahal ini adalah candi Buddha yang beraliran Vajrayana di Sumatera Utara. Candi ini adalah candi candi terluas di Sumatera Utara karena melingkupi Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan Candi Bahal 3. Kemudian yang keempat ada Rimba Candi atau Gapura Sriwijaya. Rimba Candi ini terletak di Sumatera Selatan dan sampai saat ini Rimba Candi ini masih diteliti oleh tim Napaktilas Gapura dari Kerajaan Sriwijaya. Mereka menjelaskan kalau di candi ini ada 9 gapura, akan tetapi yang ditemukan baru 7, dan 7-nya ini ditemukan dalam kondisi yang sudah roboh dan kemungkinan memiliki faktor perobohan itu karena faktor alam seperti gempa, erosi, dan sebagainya. Kemudian ada Candi Kota Kapur. Candi Kota Kapur ini memiliki struktur candi yang sudah terkubur di antara tanaman karet, tanaman durian, dan tanaman kelapa sawit. Candi Kota Kapur ini sangat berkaitan dengan perairan Selat Bangka yang sering dilewati oleh kapal-kapal nelayan setempat ataupun kapal-kapal dari nelayan yang asing. Menurut sejarah pada tahun 1700-an, sekitar 21 mil dari pantai Kota Kapur itu terjadi pemberontakan, perampokan kepada kapal-kapal bajak laut yang sedang bersembunyi di Selat Bangka, sehingga Raja Sriwijaya mendengar bahwa adanya berita itu dan Raja Sriwijaya mengirim beberapa pasukan untuk memberantasnya. Kemudian yang terakhir ada kitab. Kitab ini dinamakan dengan Kitab Pramana Vertika yang ditulis oleh Dharma Karti, dan ini adalah salah satu dari banyaknya peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya, dan ini adalah salah satu karya sastra yang berbentuk kitab. Selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu keruntuhan. Di sini aku mau nyebutin faktor-faktor dari keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 dan akhirnya runtuh pada abad ke-13. Adapun faktor-faktornya, yang pertama yaitu raja dengan kepemimpinan yang kurang baik.
Setelah Raja Bala Putradewa meninggal pada 538 Masehi, Kerajaan Sriwijaya tidak lagi menemukan sosok pemimpin yang adil serta bijaksana. Yang kedua yaitu sektor militer yang melemah. Sektor militer yang melemah ini disebabkan oleh faktor internal dari dalam kerajaan. Tapi ini juga berdampak bagi wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya akhirnya mulai melepaskan diri. Dan hal ini membuat kerajaan-kerajaan lain mulai menyerang Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga adalah diserang oleh Kola Mandala. Kola Mandala adalah kerajaan maritim dari India Selatan. Kenapa Kola Mandala ini menyerang Kerajaan Sriwijaya? Karena Kerajaan Sriwijaya memasang pajak yang sangat tinggi kepada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Dan ini membuat Kola Mandala merasa dirugikan. Akhirnya Kola Mandala menyerang Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu, mereka juga mengambil bagian dari wilayah Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya yaitu adalah peperangan dengan Jawa. Peperangan dengan Jawa ini dikarenakan sektor militer yang melemah. Akhirnya kerajaan-kerajaan lain mulai ikut menyerang Kerajaan Sriwijaya. Salah satunya yaitu Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada jauhnya letak kota Palembang dari lautan. Adanya proses pengendapan lumpur di sungai ini menyebabkan pendangkalan dasar sungai semakin cepat. Akhirnya kapal-kapal yang biasanya singgah tidak lagi bisa singgah untuk melakukan transaksi ataupun perdagangan di wilayah tersebut. Dan ini juga membuat pendapatan dari Kerajaan Sriwijaya menurun. Yang selanjutnya adalah ekonomi melemah. Ekonomi yang melemah ini menyebabkan sistem dari pertahanan politik Kerajaan Sriwijaya melemah. Akhirnya kerajaan-kerajaan lain mulai menyerang Kerajaan Sriwijaya dan banyak daerah yang melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah agama Islam yang berkembang dengan cepat di Indonesia. Agama Islam yang berkembang dengan cepat ini juga di Indonesia ini juga berdampak bagi Kerajaan Sriwijaya karena kerajaan bercorak Islam ini mulai mengambil wilayah-wilayah dari Kerajaan Sriwijaya. Hal inilah yang menjadi puncak dari keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses keruntuhannya. Proses keruntuhan Sriwijaya tentu bukan melalui proses yang instan, tetapi ada melalui faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Sampai kepada puncaknya, akhirnya Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Singasari melakukan ekspedisi di Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan oleh Raja Kertanegara untuk membuat Kerajaan Sriwijaya semakin lemah. Dan akhirnya Kerajaan Sriwijaya runtuh pada tahun 1377 karena Majapahit berhasil untuk mengambil bagian-bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Putri yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami dan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan presentasi ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami dan juga materi yang kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.